Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin menyampaikan hasil materi yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber. Jadi di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Penjajahan Inggris di Indonesia. Ada pula nama-nama kelompok yang telah bekerja sama dalam menyusun materi ini ialah pertama Muhammad Rifalfat Akbar, Nabila Dewi, Nabila Siti, Najwa Khairunisa, Nayara Alia, Olivia Putri, Rakin Andi, dan yang terakhir Rara Nariswari. Pertama-tama, saya akan menyampaikan alasan Inggris menjajah Indonesia. Baik, yang pertama adalah alasan Inggris menjajah negara Indonesia. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengandalkan supplier barang yang mampir di Lisabon. Rempah-rempah yang diperoleh dari Lisabon kemudian diperdagangkan kembali di Eropa Barat dan Eropa Utara. Namun situasi itu tidak berlangsung lama. Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah jalan utama penghasil rempah-rempah di daerah timur, yaitu Indonesia. Tujuan Inggris menjajah Indonesia yaitu untuk mencari rempah-rempah, karena letak Indonesia yang memiliki banyak kekayaan rempah-rempah. Inggris menjajah Indonesia selama 5 tahun, dari tahun 1811 hingga 1816. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles dan berhasil merebut kekuasaan Belanda di Indonesia. Penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirimkan utusannya ke Banten guna menjalani hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris diduga mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya, seperti di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1600. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Rakin Andi Hakim dan tugas saya di sini akan membacakan pembagian wilayah kekuasaan. Pembagian wilayah kekuasaan. Pemerintahan. Raffles membagi kepulauan menjadi 16 karesidenan. Sistem ini diteruskan Belanda hingga tahun 1964. Dengan adanya sistem karesidenan ini, memudahkan Inggris dalam mengorganisir pemerintahan. Selain itu juga mengubah sistem pemerintahan ke corak barat. Bidang ekonomi. Penghapusan kewajiban tanaman ekspor menjadi awal kebijakan Raffles. Selain itu, Raffles juga menghapus pajak hasil bumi atau kontingenten serta sistem penerangan wajib Verpflichte Leverentiae yang dahulu diterapkan oleh VOC. Raffles melakukan sistem sewa tanah untuk mendapatkan pemasukan kas Inggris. Namun, pelaksanaannya mengalami kegagalan. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab kegagalan, yaitu sulitnya menentukan pajak tanah karena harus melakukan pengurangan penelitian tentang kesuburan tanah. 2. Sistem uang sebagai pajak yang seharusnya dibayar belum berlaku sepenuhnya di masyarakat Indonesia. Ketiga, kepemilikan tanah masih tradisional. Sekian pembagian dari saya yang membacakan pembagian wilayah kekuasaan. Hukum dan sosial. Pada bidang hukum, Raffles mengubah pelaksanaan hukum yang sebelumnya pada pemerintahan Danelaw berorientasi pada ras warna kulit. Namun pada masa Raffles lebih cenderung pada besar kecilnya kesalahan. Raffles menghapus adanya kerja rodi dan perbudakan. Namun pada kenyataannya Raffles juga melakukan pelanggaran undang-undang dengan melakukan kegiatan serupa. Ilmu pengetahuan. Pada bidang ilmu pengetahuan, Raffles menulis suatu buku yang dinamakan History of Java di London 1817. Selain itu, ia juga menulis buku History of the East Indian of Archipelago. Raffles mendukung perkumpulan Batavia Genootschap serta melakukan temuan berupa bunga Rafflesia arnoldi. Kebijakan Inggris.
Jenis penyerahan wajib pajak dan rodi harus dihapuskan. Rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang ditanam. Tanah merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penggarap tanah tersebut. Akibat kebijakan di atas, maka penggarap tanah harus membayar pajak kepada pemerintah sebagai ganti uang sewa. Kebijakan tersebut disebut Lenan Rent atau sewa tanah. Kebijakan tersebut memiliki ketentuan, antara lain: 1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Sistem land rent ini berlaku terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah sekitar Batavia dan Parahyangan. Selama sistem tersebut dijalankan, kekuasaan bupati sebagai pejabat tradisional semakin tersisihkan, karena tergantikan oleh bangsa Eropa yang semakin banyak berdatangan. Perundingan Perjanjian Tuntang. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang dilakukan pada 18 September 1811 yang berisikan sebagai berikut. Pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta India. Semua tentara Belanda menjadi tawanan orang Inggris. Orang Bekanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. Baik teman-teman, sekian dari kami. Maaf apabila ada perkataan yang salah dan tidak berkenan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.